Pada kesempatan ini tiba waktu yang tepat kita untuk bisa kembali mengingat dan merenungkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Guru Agung kita Buddha Gotama. Hari ini saya akan membahas mengenai sukses materi dan spiritual. Kita sudah tidak asing lagi mendengar kata sukses. Dan pada umumnya, semua orang tentu mengharapkan kesuksesan materi dan juga spiritual. Kita ketahui banyak bangunan atau gedung-gedung mewah yang memiliki corak, memiliki bentuk, memiliki style yang bermacam-macam. Tingkat kreativitas manusia sangatlah besar. Seorang arsitek mampu merancang bangunan-bangunan yang megah. Tidak hanya rumah, tidak hanya tempat piknik pun dibuat sangat-sangat antik. Kita melihat jembatan gantung, candi-candi, mobil, pesawat, dan seterusnya, itu bisa membuat ataupun bisa menjadi hal yang sangat-sangat bermanfaat. Apa yang mendasari sebenarnya mereka bisa melakukan seperti itu? Di dalam Buddhis ada satu hal yang sangat mendasar dan sangat-sangat perlu untuk kita laksanakan, yaitu adalah cetana ataupun niat. Semua hal yang dilakukan ini sebenarnya berdasarkan niat. Apabila seseorang mengharapkan kita bisa mencapai sesuatu, bisa sukses, bisa baik, hidupnya mapan, itu karena niat. Bagaimana kalau tidak ada niat? Tentu itu tidak akan pernah terrealisasi atau tercapai. Maka sebelum semuanya berjalan, sebelum semuanya terrealisasi, maka diawali diri sendiri untuk bisa memiliki niat dan juga semangat yang seimbang. Mempunyai niat yang banyak atau memiliki impian-impian, keinginan dan harapan yang banyak, tetapi kita tidak memiliki niat untuk mencapainya, itu diibaratkan seperti orang yang berupaya untuk melukis di atas air. Apa yang diharapkan tidak akan pernah tercapai. Itu hanya sekedar harapan, hanya sekedar mitos-mitos yang sama sekali tidak akan pernah tercapai. Mengapa? Karena semua hal yang kita harapkan, kita impikan itu dasarnya adalah usaha. Maka kalau tidak ada niat, bagaimana kita bisa berusaha? Maka untuk kita bisa mencapai kata sukses itu, jangan pernah berpedoman pada mitos-mitos yang keliru tentang kalau sukses itu merupakan nasib. Sukses itu tergantung pendidikan. Sukses itu tergantung fisik. Sukses itu tergantung kulit dan gender. Itu adalah pandangan-pandangan keliru yang menyesatkan. Kita bisa melihat kok kesuksesan itu sebenarnya bisa kita rencanakan dan bisa kita upayakan. Bahkan ada beberapa orang yang tidak sekolah justru bisa mencapai kesuksesan yang lebih dibandingkan oleh orang lain. Itulah yang menyebabkan bahwa mitos-mitos bahwa kalau orang berpendidikan atau memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dia pasti sukses.
Kalau memang pola itu ada, maka orang-orang yang tidak sekolah, maka orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu, kesempatan untuk suksesnya akan sangat-sangat kecil. Apalagi berkait dengan kulit, gender, dan juga fisik. Kalau orang-orang pendek, dia tidak akan sukses. Yang sukses hanya orang-orang tinggi. Itu akan terjadi diskriminasi yang cukup besar. Dan memang nyatanya semua hal itu kan memang tidak memiliki hubungan yang secara signifikan bisa kita lihat. Maka di dalam Buddhisme juga menjelaskan bahwa kesuksesan atau ketercapaian itu dari hasil usaha. Tentu di dalam diri masing-masing orang memiliki bibit yang unggul yang harus dikembangkan dan diciptakan untuk kesuksesan itu diperoleh. Lalu bagaimana peranan Dhamma membawa kesuksesan itu secara materi dan spiritual? Secara pribadi pun Dhamma atau ajaran Buddha dalam salah satu sutta, yaitu di Bala Sutta atau sutta tentang kekuatan, sutta ini mengingatkan kita bahwa ada potensi-potensi yang ada di dalam diri kita yang perlu kita kembangkan. Yang pertama adalah sada atau keyakinan. Kalau kita ingin mencapai kesuksesan materi dan spiritual, maka kita yang pertama harus yakin dulu kalau kita bisa sukses secara materi dan spiritual. Tanpa adanya keyakinan itu hanya akan menjadi omong kosong. Akan menjadi bualan-bualan saja. Maka yakinlah bahwa kita ini bisa mencapai hal-hal yang sudah kita miliki atau kita rencanakan. Sada itu penting mempengaruhi masa depan kita. Kalau kita yakin bisa, maka akan bisa. Kalau kita tidak yakin mencapai sesuatu, ya tidak akan pernah tercapai. Yang kedua adalah wirya atau semangat. Berulang kali di dalam sutta yang disampaikan oleh Buddha Gautama, wirya ini selalu muncul. Karena memang tanpa adanya wirya, ketika kita mengalami kegagalan dalam melakukan banyak hal, kalau untuk mencapai kesuksesan secara materi, saat kita bekerja, saat kita membangun usaha, saat kita mengabdi, ketika gagal maka kita akan selesai, tidak bangkit lagi. Tetapi munculnya wirya inilah yang membuat seseorang akan bangkit lagi. Orang yang sukses itu bukan berarti orang yang tidak mengalami kegagalan, tetapi orang yang sukses adalah orang-orang yang setelah gagal dia bangkit dan dia mau untuk bangkit. Itulah orang sukses yang sebenarnya. Yang ketiga adalah sati, atau biasa orang menyebut adalah perhatian. Untuk mencapai kesuksesan secara materi dan spiritual, kita harus mampu memberikan perhatian kita terhadap apa yang menjadi tujuan kita. Dua hal ini yaitu adalah materi dan spiritual. Ketika kita mampu mengaplikasikan dalam hal apapun, perhatiannya kita berikan secara penuh, maka suatu keniscayaan kita akan bisa mencapai kesuksesan itu. Kesuksesan materi bisa berimplikasi atau secara mendetail bisa dalam banyak hal. Bisa secara finansial, bisa memiliki rumah, uang, dan lain sebagainya. Maka kita berupaya untuk bisa memiliki perhatian untuk mencapainya. Itulah momen dan juga waktu yang sangat-sangat penting untuk kita bisa mempraktekkan sati atau perhatian dalam kehidupan kita.
Tanpa perhatian, kita hanya akan muncul overthinking atau pikiran kita itu terlalu banyak. Harapan boleh banyak, harapan boleh banyak, cita-cita boleh banyak, keinginan boleh, tetapi ketika kita tidak memiliki keinginan dan memiliki perhatian untuk mencapai itu, ya itu hanya sebuah kekosongan, hanya sebuah impian dan harapan-harapan yang tidak akan tercapai. Yang keempat adalah samadhi atau konsentrasi. Buddha Gautama menjalankan atau memberikan ajaran tentang samadhi itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat memberikan efek. Dengan adanya samadhi, maka kita akan berupaya untuk bisa berkonsentrasi pada apa yang kita kerjakan. Hal ini diibaratkan seperti kita kalau sudah mahir melaksanakan meditasi dan bisa berkonsentrasi lebih baik, maka ketika kita dari perjalanan dari Magelang kemudian menuju ke Jakarta, kita akan terfokus ke sana. Jadi kita akan mengikuti jalan yang sudah direncanakan atau jalan yang sudah diplanningkan. Berbeda orang dengan dia ingin ke Jakarta, dia ingin ke Bandung, dia ingin ke Semarang, dan sebagainya. Tidak ada satu hal yang menjadi bahan konsentrasinya. Maka sama halnya, kalau kita ingin sukses secara materi, hendaknya kita selalu lurus memanfaatkan uang yang kita dapatkan, memanfaatkan uang yang kita peroleh dengan sebaik-baiknya, dengan menabung, kemudian dengan berdana, dengan memberikan atau mengalokasikan dana-dana ini ke arah yang baik. Inilah yang disebut sebagai konsentrasi. Yang kedua, ketika kita ingin mencapai kesuksesan secara spiritual, meditasi ini adalah salah satu jalan untuk bisa merealisasi kesuksesan spiritual. Dengan meditasi kita bisa mengendapkan marah, kita bisa menghilangkan iri hati, kita bisa menghilangkan sakit hati, dendam, negatif, pikirannya negatif, dan seterusnya. Maka penting rasanya untuk saya selalu mengingatkan, latihlah meditasi. Dan yang kelima adalah kebijaksanaan. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, cobalah untuk bijaksana. Artinya, kita ingin mencapai cita-cita itu, mencapai kesuksesan materi dan spiritual, kita bisa melihat bagaimana kompetensi atau bagaimana peluang kita untuk mencapai itu. Dengan kita memiliki kebijaksanaan, kita akan bisa melangkah dengan baik, kita akan bisa tertata, kita akan bisa memiliki jalan, memiliki rute yang benar. Kebijaksanaan membuat kita jauh bisa berhitung atau bisa menimbang-nimbang tujuan dan cita-cita kita ini sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai ketika kita mengharapkan sesuatu yang besar, tinggi, dan juga maksimal, tetapi secara kemampuan kita hanya biasa-biasa saja. Cobalah untuk berpikir realistis. Itulah 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai apa yang disebut sebagai kesuksesan materi dan spiritual. Yang pertama adalah keyakinan. Yang kedua adalah semangat atau spirit. Yang ketiga adalah perhatian. Yang keempat adalah konsentrasi. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan. Demikian Dhamma sharing yang dapat saya bagikan. Semoga kita bisa mempraktekkan 5 hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya selalu beraditana semoga kita semua dapat merealisasi sukses secara materi dan sukses secara spiritual. Terima kasih. Selalulah menjadi pribadi yang baik, berkembang setiap waktunya, dan bermanfaat bagi banyak orang.